Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat pagi dan saya ucapkan selamat datang di acara Health Learning Festival dengan tema Sehat dan Bugar Meningkatkan Daya Tahan Tubuh di Era New Normal. Bersama pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Samuel Utoro, Master of Science, Spesialis Gizi Klinik Konsultan. Perkenalkan, nama saya Licia Margaret, Sarjana Farmasi Apoteker, dan saya akan memandu jalannya acara seminar pada pagi hari ini. Kita langsung saja mulai acara kita pada pagi hari ini. Kita mau menyapa pembicara kita, yaitu Dr. Samuel Utoro, atau Dr. Samuel Utoro, Master of Science, Spesialis Gizi Klinik Konsultan. Selamat pagi, Dr. Samuel. Selamat pagi, Licia. Apa kabarnya nih, Dok, pada pagi hari ini? Kabar sehat dan bugar. Luar biasa dokternya, selalu sehat selalu ya, dokter. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Dr. Samuel Utoro ini adalah seorang dokter spesialis gizi klinik yang berpraktek di MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta Selatan. Beliau menamatkan pendidikan spesialis gizi klinik dari Universitas Indonesia. Dan Dr. Samuel Utoro ini juga merupakan anggota dari Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia. Layanan yang beliau berikan meliputi konsultasi keseimbangan gizi. Nah, selain sebagai konsultan gizi, beliau juga aktif mengikuti berbagai acara kesehatan, baik di dalam dan di luar negeri, termasuk juga menjadi pembicara di berbagai seminar kesehatan ilmiah dan awam. Tidak hanya seminar, Dr. Samuel juga sering tampil sebagai narasumber di berbagai acara talk show, baik di televisi, di radio, maupun di media cetak. Jadi pas banget nih kita kedatangan Dr. Samuel di acara Zoom hari ini untuk sama-sama membahas bagaimana caranya menjadi sehat dan bugar untuk meningkatkan daya tahan tubuh di era new normal. So, dokter, langsung aja nih. Kita semua nih pengen tahu nih, Dok, di masa pandemi ini bagaimana cara kita menjaga rutinitas yang baik dan tentunya untuk menjaga daya tahan tubuh kita di masa pandemi ini. Silakan, dokter. Ya, baik ya. Saya akan share screen saya. Ya. Jadi, selamat pagi dulu para pendengar atau yang berada di sini di seluruh Indonesia ya. Ya, seluruh Indonesia, Dok. Ya, seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semua sehat ya? Kita doakan semoga semua selalu sehat ya, Dok ya. Iya, semua kita harus sehat. Nah, saya akan berbagi topik mengenai sehat dan bugar meningkatkan daya tahan di era new normal. Nah, nanti di sesi kedua saya akan bahas lebih banyak mengenai era new normal. Ya, nah, saya akan mulai dengan slide pertama. Ini era new normal itu tidak terlepas juga dari kita untuk bertahan jangan sampai terinfeksi COVID-19. Ya, artinya kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ini virus memang, lihat ya, ini data kemarin jam 4 sore. Ya. Ada penambahan 700 kasus. Dan yang menariknya, yang mengembirakan, angka kesembuhannya itu meninggal, ya, tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini dari yang dirawat dengan yang meninggal itu justru jauh lebih tinggi yang sembuh. Ya, jadi dari data ini menggambarkan virus ini masih menular karena ada pertambahan 700 kasus. Tuh. Ya. Jadi kita harus memang benar-benar hati-hati dalam suasana seperti ini. Dan COVID-19 itu kita tahu merupakan suatu infeksi virus. Dan sayangnya memang sampai saat ini belum ada obatnya, bahkan vaksinnya pun belum ada. Nah, dia menular dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia. Makanya kita melakukan yang namanya
PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita harus saling jaga jarak. Itu yang penting, supaya kita tidak mudah tertular. Nah, gejalanya bagaimana? Gejalanya bisa tanpa gejala, bisa ringan, hanya pilek-pilek, batuk ringan, bahkan yang berat dia radang paru-paru, pneumonia. Nah, tapi si virus ini yang disebut juga di dunia kedokteran sekarang jasa muka. Jasa muka artinya apa? Gejalanya bisa kemana-mana. Bukan hanya di saluran napas, bahkan bisa di saluran cerna, bisa di kulit, bisa di mata. Makanya dibilangnya dia jasa muka. Ya. Nah, tadi seperti saya katakan, kalau orang daya tahannya kuat, Anda terinfeksi bisa tanpa gejala. Ya. Nah, jadi yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana kita mencegah jangan sampai tertular. Itu yang paling penting. Wah, itu penting sekali dok ya, pencegahan itu ya dok? Iya, pencegahan. Kenapa? Nah ini, mencegah itu bagaimana pertanyaannya? Ternyata sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh dipengaruhi faktor keturunan genetik. Itu nggak bisa diapa-apain. Sudah dari sananya genetik itu. Kemudian daya tahan tubuh. Ini yang bisa kita siasati, daya tahan. Usia, mau yang sudah di atas 50 tahun, itu risikonya menjadi lebih tinggi. Apalagi kalau ada penyakit penyerta, seperti diabetes, hipertensi, itu menjadi lebih berat nanti resikonya. Kemudian kesehatan secara umum. Nah, jadi pencegahannya yang penting adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Sekarang kita akan melanjut ke yang namanya new normal. Lalu PSBB yang ketat kan kita semua di rumah. Gak boleh ada yang keluar. Dan kita tidak bekerja. Nah, yang penting itu. Setelah itu, kita harus meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, pagi ini yang saya ingin sharing adalah bagaimana caranya agar daya tahan tubuh ini bisa meningkat. Ya. Nah, kita akan lanjut. Yang paling ideal memang vaksinasi. Vaksinasi itu artinya ditemukan cara untuk mencegah timbulnya penyakit. Ya. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah apa? Daya tahan tubuh. Kita harus tingkatkan dengan melakukan pola hidup yang benar. Pola hidup itu apa sih? Pola hidup itu kita harus melakukan yang namanya pola hidup yang sehat dan bugar. Apa yang sederhana supaya Bapak Ibu semua tetap mengingat pola hidup sehat dan bugar itu apa adalah saya singkat dengan 5S. S yang pertama, makan yang sehat. S yang kedua, berpikir sehat. S yang ketiga, istirahat sehat. S yang keempat, aktivitas sehat. Dan yang terakhir, lingkungan sehat. Kita akan bahas satu persatu. Sehat ya, Dok, ya? Di sesi pertama, Livia, saya akan bahas mengenai makan yang sehat. Healthy food. Nah, Livia, kamu kalau lihat gambar ini, pertanyaan saya, apakah makan yang sehat itu yang seperti ini? Kalau menurut saya sih karena ini ada buah, ada sayuran, ini termasuk makanan sehat ya dok ya? Iya, termasuk. Bukan makannya harus hanya ini ya. Jadi merupakan bagian dari makanan kita. Ya, itu benar. Sekarang kita lihat. Kalau kita makannya mau sehat, ingat aja 4J. 4J itu apa? Jumlah, jadwal, jenis, dan jurus masak. Kita akan lihat jumlah. Jumlah bagaimana? Jumlah harus seimbang antara yang kita makan dengan yang kita buang sebagai tenaga.
olahraga, aktivitas, atau olahraga. Harus seimbang. Kalau nggak seimbang, kebanyakan makan, Anda akan mengalami kegemukan. Dan Anda harus tahu, orang yang obesitas, resiko kena COVID-nya lebih besar. Kedua, kalau sudah menderita COVID-19, dirawat, itu akan resiko penyakitnya menjadi jauh lebih besar. Ini dibuktikan. Di Amerika ada satu negara bagian namanya New Orleans. Itu di negara itu angka obesitasnya tinggi. Ternyata angka kematian akibat COVID itu juga tinggi. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang obes itu di dalam tubuhnya sudah terjadi yang namanya proses inflamasi atau proses peradangan. Dan kita tahu COVID itu peradangan yang menggila. Disebutnya badai. Badai sitokain. Sitokain itu zat yang menyebabkan peradangan, inflamasi. Jadi hati-hati buat orang-orang yang kegemukan, ya. Makanya sebaiknya janganlah Anda mengalami kegemukan, tapi jangan juga diet gila-gilaan, akhirnya kekurusan. Itu juga daya tahannya turun juga. Jadwal makan bagaimana? Nah, jadwal makan, ingat ya, makan itu 3 kali. Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Jangan pernah melupakan melewatkan jam makan. Dan kalau kita ingin menjaga daya tahan, harus ada snack. Ada selingan. Jadi makan pagi kita makan, ada selingan sekitar jam 10, makan siang kita makan, selingan lagi sekitar jam 3, malam kita makan, sebelum tidur juga kalau Anda tidurnya jam 10-an, sebaiknya ada yang dimakan. Tapi harus kita pilih. Pilih yang apa? Pilih yang sehat. J yang ketiga, jenis. Jenis makanan harus gimana? Tadi kan saya bilang, apakah cukup buah dan sayur? Nggak bisa. Harus lengkap. Ada karbohidrat, nih yang bawah. Karbohidrat itu seperti nasi, kemudian seperti kentang, roti, tepung, itu karbohidrat. Kemudian ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada protein dan ada lemak. Dan harus diingat, yang paling kita jaga dalam hubungan dengan daya tahan, Anda nggak boleh kebanyakan makan gula. Makan yang terlalu manis. Hati-hati. Ternyata gula diteliti menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan batasi asupan lemak. Ya, dan ingat, air penting untuk metabolisme tubuh kita. Jangan pernah lupa minum paling tidak sehari 8 gelas. Nah, seperti ini, karbohidrat ya. Contohnya, ada nasi putih, ada nasi merah. Yang bagus, yang mana bisa? Kalau menurut yang berada di masyarakat sih katanya nasi merah lebih bagus ya, Dok? Nah, nasi merah lebih bagus karena nasi merah itu tinggi serat dan tinggi zat warna merah. Zat warna merah itu antioksidan. Yang harus dihindari nasi putih. Harus tinggi serat, kenaikan kadar gula darah Anda akan perlahan-lahan. Dan tadi saya bilang, gula itu berbahaya buat daya tahan. Hati-hati dengan ini. Ya, tepung. Makan kentang boleh, tapi makanlah dengan kulitnya. Kenapa? Karena di kulit tinggi serat. Sereal, boleh, silakan. Nah, ini yang nggak boleh, yang perlu Anda hindari. Gula pasir, gula jawa, gula merah, gula aren, gula batu, tidak boleh. Roti putih, nasi putih, ya, tidak boleh. Termasuk madu. Madu itu 60% gula. Hati-hati. Nah, yang kedua, sumber protein. Ada ayam, ada ikan, ada telur. Tapi telur dipilih. Hanya putihnya saja protein. Kacang-kacangan, tahu, tempe, dan susu. Susu pilih yang low fat atau non fat. Karena lemak yang jahat, lemak jenuh, hati-hati. Nggak boleh daging-daging yang berlemak. Itu nggak boleh. Keju,
Ya, susu yang full cream tidak boleh. Minyak kelapa boleh. Ya, tapi kalau Anda mau menggoreng minyak kelapa, itu harus yang bagus dengan tisu. Kalau santan, jangan dimasak. Hati-hati, ini baru selesai lebaran nih. Makanan rendang masih banyak. Itu santan yang dimasak berjam-jam. Itu menjadi lemak jenuh. Yang dipilih lemak tak jenuh. Apa? Omega 3. Ini omega 3 yang ada di ikan. Kemudian omega 6 yang ada di tumbuh-tumbuhan, kedelai. Kemudian omega 9, olive oil, canola oil, buah alpukat. Tapi makan alpukat jangan dicampur gula, susu, coklat, nggak boleh ya. Hati-hati. Dan yang hati-hati lagi lemak trans, asam lemak trans. Apa itu? Minyak yang dipakai untuk menggoreng. Begitu dia digoreng, dipanaskan, dia akan rusak membentuk asam lemak trans. Ini yang akan merusak sel-sel tubuh kita. Yang harus dihindari, makanan tinggi kolesterol, menurunkan sistem imun. Nah, yang seperti ini, makanan junk food, kemudian yang gula tinggi, yang lemak tinggi, yang garam tinggi, itu harus dihindari. Nah, masuk yang gambar saya pertama tadi, Lydia. Ini harus dikonsumsi. Berapa banyak? Minimal sehari makan buah 5 porsi, 5 macam, 5 warna. Kok harus 5 porsi? Iya, harus beragam. Karena kandungan gizi di satu jenis makanan tidak sama. Jadi harus saling mencukupi. Kenapa 5 warna? Warna buah, antioksidan yang kuat. Antioksidan itu penting untuk menangkal radikal bebas. Jadi, imun Anda akan meningkat. Ya, 5 macam, 5 porsi, 5 warna. Itu penting. Ya, pilih terserah buahnya mau yang mana. Itu dari aspek buah. Sayur bagaimana? 3 porsi sayur minimal. Kalau bisa 5 porsi sayur. Warna-warni juga. Supaya antioksidannya itu kuat. Ya. Nah, jadi secara simpel, kalau Anda makanan taruh di piring, lihat. Setengahnya ini buah dan sayur. Seperempatnya nasi. Nasi juga yang banyak serat. Nasi merah, nasi hitam, brown rice, nasi coklat. Kemudian ada sumber protein. Ikan, ayam, putih telur. Lihat, lemaknya cuma sedikit. Jangan banyak-banyak. Nah, masuk sekarang. Kan tadi saya bilang, perbanyak makan buah sayur. Buah sayur itu apa efeknya? Antioksidan. Apalagi? Vitamin, mineral. Nah, kalau dalam suasana kita ingin meningkatkan daya tahan, perlu kita pikirkan tambahkan vitamin. Buat apa? Buat lebih meyakinkan apa yang kita makan itu mencukupi. Mencukupi apa? Vitaminnya. Karena buat daya tahan tuh lihat, ini vitamin yang utama buat daya tahan ya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Nanti saya kuningkan itu karena ada hubungannya juga. Nanti saya jelaskan. Vitamin E, asam lemak omega 3, selenium, glutathione, astaxanthin, zinc, besi, dan tembaga. Di sesi pertama ini saya ingin jelaskan. Ini di luaran itu banyak sekali orang ngomong soal berjemur. Dekat rumah saya aja banyak orang yang berjemur, bertelanjang, bajunya dibuka, berjemur lama setengah jam sampai kulitnya gosong. Ya, kamu berjemur gak? Saya berjemur sih dok. Kalau yang saya dengar di postingan di masyarakat, berjemurnya itu lebih baik itu di jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah itu biasanya saya suka berjemur jalan-jalan aja di depan kosan saya gitu. Tapi tentunya dengan masih pakai baju sih dok. Ya, jadi berjemur sebenarnya dasar teorinya ada yang namanya ultraviolet index. Indeks yang paling ideal itu antara 5 sampai 7. Artinya kita berjemur nggak boleh terlalu pagi juga. Itu yang ada ultraviolet A.
Yang mengaktifkan vitamin D itu ultraviolet B. Nah, pertanyaannya berapa lama nih berjemur? Dan di jam berapa? Berjemur jam 9. Ya, itu ultraviolet indeksnya 5-6, ideal. Berapa lama? Cukup 5-15 menit. Dan nggak perlu tiap hari. Cukup 2-3 kali seminggu. Itu sudah mengaktifkan vitamin D. Oh, jadi tidak perlu setiap hari ya, Dok ya? Perlu. Cukup maksimal 3 kali seminggu. Ini rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Kulit Indonesia. Jadi berjemur itu, dan yang berjemur bukan buka baju, bukan badannya. Cukup kedua lengan dan tungkai. Dan sinar matahari jangan kena muka, kena kepala, kena leher. Ya, dan berjemur itu hanya direkomendasikan buat orang yang tidak sensitif terhadap sinar matahari. Ada orang yang sensitif. Contohnya apa? Penderita autoimun. Itu nggak boleh berjemur. Ya, jadi ingat berjemur itu jam 9. Air minum harus 8-10 gelas per hari. Jangan air yang pakai sap warna, sirup, jurus masak. Prinsip yang dihindari menggoreng. Jangan. Atau makanan-makanan yang diawetkan. Itu semua akan menurunkan sistem imun kita. Ya, jadi untuk sesi pertama cukup penjelasannya bahwa kita harus melakukan pola hidup sehat dan bugar, makan sehat, berpikir sehat, istirahat sehat, aktivitas sehat, dan lingkungan sehat. Tadi saya sudah jelaskan mengenai makan yang sehat. Silakan Licia, kalau ada yang mau tanya. Oke, ini di sesi pertama ini menarik sekali, Dok ya, pembahasannya ya. Jadi penting bagi kita itu untuk di masa sekarang ini menjaga daya tahan tubuh ya, supaya tidak terpapar dari virus corona atau penyakit lainnya ya, Dok ya. Nah, terus juga kita jadi tahu juga kalau nasi merah itu memang sudah terbukti lebih bagus dari nasi putih ya. Dan juga sudah dapat info kalau ternyata makan sehat itu ada 4J istilahnya. Jumlah, jadwal, jenis, dan jurus masak. Selama ini saya cuma tahu 1M aja, Dok. Makan. Itu aja. Makan itu enak, cuma 5 cm di mulut Anda. Setelah turun ke bawah, itu udah nggak ada rasanya. Iya, betul sekali, Dok. Dan juga kita jadi tahu kalau ternyata tidak perlu setiap hari ya berjemur ya, 2-3 kali seminggu. Sudah cukup. Kalau dan satu tips saya, kalau kulitnya seperti kamu yang putih, begitu keluar bercak-bercak merah di lengan, di tungkai, kan kita kalau berjemur yang kulitnya putih itu cepat keluar bercak merahnya. Itu sebenarnya sudah cukup. Oh, berarti kita bisa rekomendasinya. Ya, bisa kita lihat kulit seperti kamu 5 menit berjemur juga pasti udah merah-merah. Oh, jadi kalau sudah ada merah-merah sebaiknya cukup ya, Dok, masak langsung ke rumah ya. Jangan kayak orang bule berjemur sampai coklat sampai hitam, hati-hati kanker kulit, melanoma nanti. Iya, jadi yang berlebihan memang tidak selalu baik ya, Dok ya. Jadi secukupnya saja ya. Ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, Dok, saya sudah lihat di chat room kita ada beberapa pertanyaan. Saya coba bacakan 3 ya, Dok ya. Ini ada dari Ayu Widya. Saya mau bertanya, untuk makanan sehat buat untuk kesehatan tubuh, sedangkan sayur-sayur hijau. Apakah kalau mengkonsumsi kebanyakan sayur hijau bisa menyebabkan asam urat? Nah, ini banyak juga, Dok, yang mempertanyakan di masyarakat, Dok. Kalau kebanyakan makan sayur hijau, apakah bisa menyebabkan asam urat? Silakan, Dok. Jadi jawabannya gini, bisa iya, bisa tidak. Iya pada siapa? Pada orang yang sudah terjadi gangguan metabolisme asam urat. Jadi ada orang yang diperiksa kadar asam uratnya itu di atas 8. Ya, normal memang itu 5,7 sampai 6. Harusnya di bawah itu. Nah, tadi saya bilang, dia buat siapa? Buat orang yang kadar asam uratnya sudah tinggi, di atas 8.
Kalau masih di bawah 8, sayuran hijau masih boleh, asal jangan kebanyakan. Nah, kalau Anda sehat, asam urat Anda normal, mau makan sayur hijau banyak juga silakan. Nggak masalah. Karena dia mampu memetabolisme purin yang masuk yang ada di sayuran hijau. Jadi nggak usah khawatir. Kalau asam urat Anda normal-normal saja pada waktu Anda check up. Oke, Dok. Berarti memang harus ini ya, Dok ya. Pertama harus mengetahui kondisi tubuhnya apakah memang dalam kondisi asam urat yang normal atau yang lebih tinggi, Dok ya. Ya. Tapi yang terpenting lagi memang seharusnya tidak kebanyakan ya, dicukupkan saja. Yang penting makan sayur-sayuran setiap hari ya, Dok. Ya, dan makan sayur jangan hijau tua saja. Kan tadi saya bilang, zat warna buah dan sayur itu mengandung antioksidan. Warna merah, warna kuning, warna hijau, warna putih, itu berbeda antioksidannya. Dan kita nggak tahu antioksidan itu menangkal radikal bebas. Kita nggak tahu radikal bebas apa nih yang masuk ke tubuh kita. Dan siapa yang menangkal antioksidannya. Makanya makan buah sayurnya warna-warni. Karena antioksidannya berbeda. Jadi makan sayur ya jangan kangkung, terus-terusan kangkung. Nanti jadi ikan mujair kalau makan kangkung. Jadi makan sayur itu ada kangkung, ada sawi putih, ada terong, ada wortel, itu ada lettuce, ada labu siam, campur gitu. Oke, Dok. Jadi enak juga kalau kita lihat di piring kita makanannya itu bermacam-macam warna ya, Dok ya. Kita makan juga jadi semangat ya, Dok ya. Lebih semangat, iya. Kalau warna-warni kan lebih meriah. Iya, tapi tentunya makanannya makanan yang sehat ya, yang warna-warnanya itu memang warna alami, bukan warna buatan ya. Jangan makan sayur, sekarang ada restoran digoreng sayurnya, digoreng garing. Jadi itu sayurnya sehat, tapi digorengnya yang tidak sehat ya, Dok ya. Benar sekali, Alicia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Dok. Saya tadi sudah lihat satu pertanyaan menarik. Nah, Dok, barusan kan saya ini mention kalau kita jadi semangat nih kalau melihat piring kita warnanya banyak. Nah, ini ada salah satu pertanyaan yang bagus juga nih dari Suryani Astuti. Saya mau bertanya, Dok, untuk tipe orang yang susah makan, cara siasatinya gimana ya? Nah, ini Dok, kadang-kadang kita ketemu banyak orang yang susah makan, apalagi anak-anak juga banyak ya yang susah makan. Nah, ada tips nggak Dok, gimana cara mensiasatinya? Ya, jadi tipsnya gini, susah makan kita harus, kalau sudah dewasa ya, kita harus menyadarkan dia bahwa orang hidup itu harus masuk yang namanya zat gizi. Jadi kita harus bisa memotivasi dia supaya dia badannya sehat, bugar, dan daya tahan tubuhnya bagus. Kalau orang nggak makan, makannya sedikit sekali, tidak bervariasi, ya, sistem imunnya, sistem kekebalan tubuhnya akan menurun. Itu yang berbahaya. Jadi, kita harus makan, kasih tahu sama dia. Anda harus makan. Nah, yang repot kalau anak-anak. Kalau anak-anak nggak mau makan, ingat, jangan dipaksa. Harus dibujuk. Ya, nah, kalau terpaksa sekali dia nggak mau makan yang mengunyah, kita bisa pakai formula pengganti makan. Pengganti makan itu apa? Bentuknya seperti susu bubuk, tinggal dilarutkan air, diminum. Itu sama dengan makanan sebenarnya. Dan kalau orang-orang yang sudah makannya sedikit, berarti kan asupan bahan-bahan zat gizinya berkurang. Dan asupan vitamin mineralnya juga berkurang. Harus kita suplementasi, harus kita tambahkan dengan berbagai macam vitamin dan mineral. Nanti di sesi kedua saya akan bicara itu. Oke, baik Dok. Kemudian pertanyaan satu lagi ya untuk di sesi pertama ini ya, dari Vicky dari Apotik Utari.
Ya. Saya bertanya dong, apa dampak dari kelebihan vitamin? Nah, dan dengan adanya pandemi ini, kita harus minum vitamin. Minimal atau maksimalnya berapa dok? Nah, ini pertanyaannya bagus nih, karena Vicky ini memention kelebihan vitamin. Ya. Jadi, dokter silakan sampaikan mungkin ada dosis atau jumlah yang idealnya untuk kita mengkonsumsi Ya. vitamin. Jadi gini, kekurangan vitamin jelek, kelebihan vitamin juga jelek. Apa? Jadi, contoh, kalau Anda makan vitamin antioksidan berlebihan seperti vitamin C, dosisnya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan pelepasan radikal bebas dari vitamin C. Itu berbahaya lagi. Makanya makan antioksidan itu harus kombinasi dan dosisnya nggak boleh terlalu tinggi. Itu yang disebut hipervitaminosis. Dan ada satu lagi vitamin yang sering terjadi, kelebihan, gejala-gejala kelebihan vitamin, apa? Vitamin A. Vitamin A itu yang bentuknya vitamin A itu beresiko akan terjadi kelebihan, terjadi endapan kalau dosisnya tinggi. Makanya vitamin A biasanya kita berikannya provitamin A. Apa itu? Beta karoten. Beta karoten itu banyak di mana? Di wortel, itu banyak. Di buah yang warnanya merah, itu beta karotennya tinggi. Ya, kemudian kalau Anda minum suplemen beta karoten jangan lebih sehari dari 10.000 international unit. Ya, kalau lebih itu yang akan berbahaya. Nah, kalau vitamin A yang berlebih, dia akan disimpan, ditumpuk di hati Anda. Akibatnya apa? Bisa terjadi hepatotoksik. Hepatotoksik apa? Hati Anda, liver Anda akan keracunan karena kelebihan vitamin A. Sementara kalau beta karoten, kelebihan paling warna kulitnya agak kekuningan. Suka lihat ya orang yang tiap hari makan minum jus wortel 3, kemudian siang makan buah pepaya, itu beta karotennya tinggi. Akhirnya telapak tangannya, kemudian telapak kakinya itu warnanya kekuningan. Itu artinya sudah kelebihan. Kalau sudah timbul tanda seperti itu, berhenti dulu makan wortel, pepaya, nggak usah takut. Itu tidak berbahaya. Hanya dia mengendap di bawah kulit. Setelah Anda berhenti 5 hari sampai 1 minggu, itu semua akan hilang. Nggak apa-apa. Jadi, kalau beta karoten tidak akan meracuni hati Anda. Tapi dalam bentuk vitamin A, itu yang harus kita hati-hati. Nggak boleh terlalu tinggi. Oke, jadi yang penting asupannya tidak boleh terlalu banyak ya dok ya, karena Ya. kalau terlalu banyak bisa lumayan fatal juga ya akibatnya ya. Ya. Nah, oke, untuk ini banyak sekali pertanyaan mengenai vitamin-vitamin nih. Nah, Ya. kita ada satu pembicara ini rekan saya yang mau menyampaikan terkait info-info mengenai vitamin-vitamin seperti ini nih. Ya. Nah, sudah ada Bapak Lucky dari Medicon. Nah, Bapak Lucky ini akan menjelaskan atau membagi informasi kepada kita semua mengenai vitamin dan suplemen-suplemen lainnya. Silakan Bapak Lucky. Ya, halo dok, halo Bu Livia. Halo Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, sesuai yang tadi dokter katakan ya, sebenarnya makanan itu penting banget untuk mencegah COVID-19 ini. Tapi sama seperti yang lain, saya yakin yang lain juga, biasanya kan kita kalau makan di era COVID-19 ini, yang pertama, yang penting kenyang. Yang kedua, yang penting gampang didapat. Nah, makanannya aja susah didapat, apalagi cari yang bernutrisi. Nah, sesuai banget sama yang tadi dokter sampaikan, kita punya produk nih yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi kita tiap hari. Nah, nama produknya yaitu Bioformula. Jadi, di Bioformula ini mengandung multivitamin yang lumayan lengkap. Bisa dilihat di sininya. Jadi, kita mengandung beta karoten atau provitamin A sesuai yang tadi dokter katakan. Jadi kita bukan vitamin A tapi beta karoten atau provitamin A. Kemudian kita juga ada vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E dan mineral serta ginseng yang gunanya untuk meningkatkan stamina kita seperti itu.
Kemudian juga vitamin B kompleks kita juga lebih lengkap dari vitamin B kompleks yang lain. Biasanya kan kalau vitamin B kompleks isinya B1, B2, B3, B5, B1, B2, B3 sama B12. Nah, vitamin B kompleks kita jauh lebih lengkap. Kita ada B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Jadi udah lengkap, makin lengkap aja nih. Seperti itu. Terus juga selain vitamin kita lengkap juga dosisnya itu pas untuk kita setiap harinya. Jadi dosisnya seperti yang tadi dokter katakan, biasanya kan kalau kelebihan nggak bagus, kekurangan nggak bagus. Nah, kita pas banget nih, nggak kelebihan dan nggak kekurangan. Jadi benar-benar mencukupi untuk nutrisi tiap harinya. Seperti itu. Ya, maaf, Lucky, saya mau kasih komen ya. Itu vitamin B yang ada di produk Anda bagus sekali. Buat apa? Buat metabolisme sel. Oh Jadi, iya dok. semua bahan makanan, karbohidrat, protein, lemak, itu kan akan diolah di dalam sel. Nah, untuk proses pengolahan makanan, metabolisme namanya, itu butuh mediator. Mediator itu peran apa untuk memacu? Siapa? Yang vitamin B itu. Apalagi Anda bilang, ini lebih lengkap. Itu akan bagus sekali buat sel-sel tubuh. Pada saat Anda habis makan, dia bahan makanan masuk ke dalam sel, dia akan dimetabolisme menjadi sumber energi. Energi buat siapa? Buat tubuh, buat sel-sel tubuh, termasuk energi buat sel imun, kekebalan tubuh. Oke. Komen saya. Oke, thank you dok. Iya, jadi bener banget dok, di bioformula ini vitaminnya udah lengkap. Jadi vitamin A-nya provitamin A, beta karoten, sama yang kayak dokter bilang tadi yang bagus. Terus juga vitamin B-nya lengkap, vitamin B kompleks ada B1, B2, B3, B5, B6, B9, dan B12. Ada vitamin C sebagai antioksidan, vitamin D, vitamin E, ada ginseng juga untuk meningkatkan stamina dan mineral. Nah, dengar teman-teman ada yang bilang empon-empon katanya berfungsi sebagai antivirus. Nah, dari Medicon Prima Laboratories juga punya produk nih yang isinya seperti yang kemarin empon-empon dibilang, yaitu jahe, kunyit, dan temulawak, seperti itu. Ini bisa dilihat bahan-bahannya, bahan-bahan dari produk kita yaitu Starfit namanya. Fungsi utama dari Starfit apa aja sih? Nah, yang pertama itu jahe sebenarnya gunanya untuk meredakan gejala masuk angin, terus menghangatkan badan. Kemudian kunyit untuk menjaga kesehatan lambung. Jadi biasanya kan kita kalau habis makan baru minum obat. Nah, karena kunyit ini baik untuk lambung, jadi bisa diminum sebelum makan nasi juga. Dan bagi yang biasanya sakit mah ini nggak berbahaya sama sekali. Jadi kunyit gunanya untuk menjaga kesehatan lambung supaya nggak kembung juga. Seperti itu. Kemudian temulawak gunanya untuk menjaga fungsi hati kita, seperti itu. Ada produk-produk yang memudahkan hidup kita sebenarnya ya Pak ya. Jadi untuk mengkonsumsi vitamin, kalau kita masih bingung nih, kebanyakan nggak sih, apa kelebihan nggak sih yang kita konsumsi? Nah, silakan mengkonsumsi bioformula yang dosis vitamin dan mineralnya itu sudah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, terus kalau misalkan mau minum jamu, mungkin yang agak kerepotan bikin jamu, nah bisa saja alternatifnya dengan mengkonsumsi Starfit yang isinya adalah ekstrak dari rempah-rempah yang biasa dibuat jamu. Jadi ada jahe, kunyit, temulawak, dilengkapi juga dengan beras kencur dan madu. Terima kasih infonya Bapak Lucky ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita lanjut ke dokter lagi nih, Dokter Samuel. Kita kan sekarang belakangan dengar istilah new normal ya, atau normal yang baru. Nah, dokter sebagai praktisi kesehatan nih, apa sih menurut dokter new normal kalau dilihat dari kacamata medis, dan bagaimana persiapan kita untuk menjaga kesehatan di masa new normal ini, baik secara fisik maupun secara mental? Antara lain apa saja makanan yang perlu kita makan atau yang perlu kita hindari, mungkin silakan dok. Ya, baik. Ya, jadi apa sih yang dimaksud dengan new normal itu? Kita akan lihat ya. New normal itu apa? Sebenarnya new normal itu jadi satu bentuk dari keringanan dari PSBB. Ya, PSBB itu kita tahu kan, pembatasan sosial berskala besar.
Tapi kan kita nggak bisa hidup selalu dengan PSBB seperti itu. Kita juga harus memikirkan masalah ekonomi. Jadi, new normal itu Anda bekerja, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Jadi, nggak seperti sehari-hari waktu sebelum ada COVID. Jadi, intinya new normal itu harus sehat, harus aman, dan produktif. Jadi, ini yang saya sebut aktivitas normal yang baru. Apa? Anda bekerja, harus pakai masker, harus rajin cuci tangan. Cuci tangan kalau bisa sejam sekali. Atau kalau habis menyentuh benda sesuatu, Anda harus cuci tangan. Dan harus menjaga jarak. Nah, itu semua dalam paket yang namanya pencegahan. Tapi karena bekerja, jadi energinya harus tinggi, produktif. Karena harus produktif kan. Kalau kemarin waktu kita PSBB ketat, kita di rumah, nggak ada aktivitas. Nah, sekarang kita harus beraktivitas. Ya, jadi new normal itu sehat, aman, dan produktif. Aktivitas normal yang baru. Yang penting adalah pencegahan dan energinya harus cukup. Karena kita harus sehat bugar, saya kembali ke yang tadi, pola hidup sehat dan bugar, 5S. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan masalah makan. Nah, makan kan ada keluhan nih. Keluhan suka nggak bisa mencukupi. Seperti yang tadi saya katakan, harus sehat, harus banyak buah, banyak sayur. Nah, di sini ada satu teori yang disebut supplementasi. Supplementation. Apa itu supplementation? Jadi, kita memberikan bahan makanan yang diekstraksi. Ekstraksi dalam dosis tertentu. Contoh apa? Vitamin. Itu kan sebenarnya adanya di makanan. Tapi kita ekstrak dalam bentuk menjadi seperti tablet. Atau tadi yang Anda Lucky tadi bicarakan, pon-pon dalam bentuk sederhana, kapsul atau tablet. Itu namanya suplementasi. Targetnya buat apa? Dalam suasana seperti ini targetnya sistem imun. Sistem imun kita harus optimal. Apalagi new normal, energi harus cukup karena kita bekerja. Ya, tapi bekerjanya dengan batasan-batasan tertentu. Ya. Nah, ini yang disebut ilmu sebenarnya nutraceutical. Apa itu? Memberikan bahan makanan dalam bentuk kapsul atau tablet yang diekstraksi. Itu nutraceutical. Ya. Nah, apa? Tadi kembali ke sini, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, asam lemak omega 3, selenium, glutathione, astaxanthin, seng, besi, dan tembaga. Itu semua menjadi pengganti atau penambah kalau Anda makannya tidak optimal memenuhi syarat makan yang sehat. Anda harus tambahkan, mau tidak mau. Ini yang disebut nutraceutical. Ya, dan dalam kondisi kita ingin mendapatkan fungsi imun yang optimal, kita bisa menambahkan yang namanya immunomodulator. Dari katanya imun. Imun itu kekebalan. Modulator itu zat yang bisa memodulasi. Modulasi itu mengatur sistem imun. Jadi immunomodulator itu satu bahan yang dapat mengatur sistem imun. Mengatur gimana? Bisa meningkatkan sistem imun, bisa menekan. Kenapa? Kan ini tubuh manusia ini memang antik nih. Ada kondisi kita butuh ada proses inflamasi peradangan. Ya, jadi kalau kita baru terpapar zat berbahaya, tubuh melawan. Tapi melawannya ini nggak boleh kelebihan. Nah, itu peranan dari yang namanya immunomodulator. Ya, nah
Ada berapa jenis? Ada stimulator, meningkatkan, menstimulasi, ada supresor, menekan, dan memodulasi. Nah, ada nih imunomodulator yang bersifat namanya tadi, stimulan, imunostimulan. Jadi dia akan memperkuat sistem imun. Kita butuh nih, dalam kondisi seperti ini kita sehat, tapi kita pengen nggak mudah kena penyakit. Sistem imunnya harus ditingkatkan. Sehingga kita terhindar dari berbagai infeksi. Itu yang penting sekali, imunostimulan. Nah, jenisnya ada berbagai macam. Ada dalam bentuk obat, ada dalam bentuk karbohidrat, ada dalam bentuk hewan, karbohidrat bukan, prevalase, lose, kemudian hewan itu fitosan, dan ada tanaman. Tanaman itu salah satunya Echinacea, saffron, Allium sativum. Ya, sekarang saya akan fokus ke sini. Echinacea. Echinacea itu apa sih? Nah, sebenarnya di negara barat ini udah banyak dipakai Echinacea. Dia sebenarnya lihat, tanamannya cantik ya. Nah, dia diekstraksi, Echinacea-nya diambil dari tanaman ini, dia akan memodulasi sistem imun, menurunkan kerentanan terhadap infeksi. Dan penelitiannya banyak justru kerentanan infeksi saluran napas. Dan COVID menyerangnya, yang pertama, walaupun saya tadi katakan dia dasar muka, semua organ tubuh kita bisa terserang, tapi yang paling sering dan utama adalah saluran napas. Jadi Echinacea meningkatkan sistem kekebalan, terutama kekebalan terhadap infeksi saluran napas. Cara kerjanya gimana? Ya, kalau kita lihat, memodulasi sistem imun. Dia mengendalikan imunitas tubuh kita. Jadi punya kemampuan menangkap zat-zat berbahaya, yaitu si virus, itu lebih kuat. Kemudian dia punya efek antiinflamasi yang tadi saya selalu katakan. Peradangan. Infeksi itu suatu proses peradangan. Itu yang hambat oleh si Echinacea. Kemudian zat-zat yang berperan dalam imunitas itu akan meningkat kerjanya. Ya. Nah, itu dari aspek makanan dan ilmu nutraceutical. Ya, ditambah ada yang namanya imunostimulan. 5S, makan yang sehat, berpikir harus sehat. Anda nggak boleh stres. Ini banyak orang stres nih dalam kondisi seperti ini. Kita takut boleh, tapi jangan sampai berlebihan stres. Karena orang yang stres, sistem imunnya akan menurun. Jadi kita harus berpikir positif. Dan ingat, yang harus dilakukan dalam menjaga sistem imun, istirahat harus cukup. Terutama tidur malam hari minimal 6 jam. Kalau bisa 7 jam sampai 8 jam. Jadi yang masih suka begadang, hati-hati. Sistem imun Anda akan turun. Karena kalau tidur Anda cukup, hormon pertumbuhan akan meningkat. Growth hormone itu yang mengatur hormon di dalam tubuh kita. Radikal bebas akan menurun. Radikal bebas itu zat yang berbahaya yang dapat menyerang sistem imun kita. Setelah istirahat aktivitas sehat. Ini penting. Aktivitas itu ada aktivitas sehari-hari, ada olahraga, ada aktivitas seksual. Ya. Jadi aktivitas sehari-hari itu Anda harus bergerak. Jangan malas. Kalau di rumah, selama PSBB Anda harus bergerak. Dan Anda harus olahraga teratur. Hubungan seks dilakukan secara teratur sesuai dengan kebiasaan Anda. Jangan terus karena di rumah terus, istri dicolek-colek terus. Ya, lihat. Ya, nah sekarang kita masuk aktivitas sehari-hari, Anda nyapu, Anda jalan, Anda ngepel di rumah, beres-beres, itu aktivitas sehari-hari.
Sama nggak dengan olahraga? Beda. Olahraga itu melakukan aktivitas dengan waktu tertentu. Kalau aktivitas sehari-hari kan berhenti-berhenti. Nah, dari gambar ini, yang paling bagus untuk daya tahan itu adalah jalan. Kecuali Anda kegemukan. Kalau Anda kegemukan, bagusnya sepeda atau sepeda statis. Dan ingat, jangan lari. Dan olahraga jangan berlebihan. Apa maksudnya? Jangan lebih dari 45 menit sekali latihan olahraga. Kedua, jangan lebih seminggu dari 4 sampai 5 kali. Ada orang fanatik nih, merasa pengen bugar, sehat, bugar, olahraga tiap hari. Itu nggak boleh. Justru pelepasan radikal bebas akan berlebihan. Kemudian olahraga intensitasnya bukan intensitas tinggi. Intensitas tinggi itu seperti apa? Ini lari. Itu nggak boleh. Apalagi kalau Anda sudah masuk golongan lansia. Lansia itu berapa? Di atas 55 tahun. Tapi sekarang Indonesia mungkin di atas 60 tahun. Olahraganya udah nggak boleh. Seperti ini lari. Cukup jalan. Kecuali Anda masih muda pun lari cepat tidak boleh. Yang boleh lari kecil, apa jogging. Ya, seperti Bapak yang tua ini, dia lari, itu udah nggak boleh kalau sudah tua seperti ini. Ya, nah, jadi olahraga dilakukan rutin, ya, tidak lebih dari 5 kali seminggu. Nah, latihan beban, bagaimana? Sekarang kan lagi ngetren nih, orang pada latihan beban. Hati-hati, latihan beban boleh untuk ngencengin otot. Tapi jangan berlebihan. Jangan ada pasien saya ngangkat bench press itu sampai 50 kilo, 100 kilo. Hati-hati. Latihan beban pun tidak boleh berlebihan. Hanya kita mengencangkan otot. Kemudian saya ingin beri saran buat orang-orang yang kalau jalan suka bawa-bawa anjing. Hati-hati. Ini juga bisa kalau anjingnya sering berhenti, sering pipis. Jadi bukan olahraga. Olahraga itu harus melakukan gerakan secara teratur non-stop. Atau anjingnya larinya kencang. Kita ngikutin. Padahal Anda sudah lanjut usia. Hati-hati. Anda tidak tahan ikutin si anjing lari kalau anjingnya besar seperti ini. Ya, jadi olahraga pun harus Anda atur dan ingat sesuai dengan umur. Lingkungan sehat. Berhentilah yang masih merokok. Karena berbagai penelitian membuktikan merokok itu akan menurunkan daya tahan tubuh Anda. Kita lagi butuh daya tahan tubuh. Polusi kendaraan, polusi pabrik itu juga menyebabkan daya tahan tubuh kita akan menurun. Jadi yang penting saat ini era new normal, kita harus tetap menjaga jarak, kita harus tetap pakai masker. Ya, nah jadi pakai masker, menjaga jarak, dan ingat cuci tangan. Jangan pernah bersalaman dengan orang yang baru kita kenal, jangan. Cukup dengan cara di depan dada, seperti itu. Ya, jadi senyum ya dok ya. Ya, kita pasti menang. Kita lakukan PSBB dan sekarang masuk mulai ke era new normal. Kenapa? Karena kita harus tetap produktif. Tidak boleh tidak menghasilkan. Ya, tapi dengan batasan-batasan. Itu, Desya. Oke, ini masuk akal sekali dok. Kalau menurut saya dari yang sesi kedua ini, jadi kita tahu nih teman-teman nih kalau olahraga itu sebenarnya tidak perlu high intensity ya dok ya. Yang penting rutin dan disesuaikan dengan tidak perlu high intensity. Ya. Yang penting disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing individu ya dok ya. Iya. Dan sesuaikan. Dan satu pesan saya, ya. Anda yang sudah di atas 50 tahun, jangan pernah olahraga barengan dengan teman-teman yang muda-muda. Kenapa? Karena yang muda biasanya, contohnya klub sepeda tuh, sepeda genjotnya dia kencang. Kalau yang muda, kalau yang sudah tua, karena kita
sama-sama nggak mau kalah gengsi, ikut, bahaya itu. Jantungnya nanti tidak tahan yang sudah lanjut usianya. Ya, jadi sebaiknya rombongannya yang seumur. Yang seumur, setuju sekali dong. Biar bisa ini ya, ngobrolnya juga lebih nyambung, olahraganya juga bisa sama-sama nyambung ya dok ya. Oke. Ya, jadi ini kita semua yang ada di Zoom ini beruntung sekali dapat banyak ilmu dari dokter, apalagi dokter Samuel kan memang pakarnya di bidang gizi, jadi tahu banget tentang cara hidup sehat, baik dari makanan yang perlu kita makan, dan jenis-jenis olahraga yang bisa kita lakukan, baik yang di usia muda sampai di usia emas atau usia lansia. Nah, dan saya juga jadi tahu nih dok, kalau ternyata stimulan tadi, saya pikir hanya dari bahan-bahan kimia saja, ternyata ada dari hewan dan dari tumbuhan juga ya, seperti ada saffron dan ada echinacea tadi. Ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang kedua nih dok. Saya sudah pilihkan 3 pertanyaan yang lumayan bagus juga. Yang pertanyaan pertama itu dari Nunung. Nah, pertanyaannya ini dok, di Indonesia yang sinar mataharinya sudah sangat cukup, apakah konsumsi vitamin D itu masih tetap diperlukan? Ya, jadi gini, Anda harus ingin mengkonsumsi vitamin D, ingin tahu dosisnya berapa, Anda harus periksa dulu. Periksa ada vitamin D, ya, itu kalau diperiksa 125 OHD3, ya, itu diperiksa. Kadarnya berapa? Kalau di atas 30, apalagi di atas 40 sampai 60, Anda nggak perlu ada suplementasi vitamin D. Ya, tapi Anda tetap harus berjemur. Tapi kalau dia rendah, misalnya kadar vitamin D di darah Anda di bawah 15, Anda harus minum suplemen vitamin D dan Anda harus berjemur. Negara kita kayak matahari. Tapi ternyata penelitian terakhir, orang Indonesia tuh banyak yang kekurangan vitamin D. Kenapa? Karena, coba saya tanya, Lisia, kalau berangkat kerja dulu lagi sebelum PSBB, jam berapa dari rumah? 7:30 dong. 7:30. Iya, karena dekat sama mobil. Naik apa? Naik mobil kan? Nah, karena saya ngekos, saya jalan kaki. Tapi kalau saya dari rumah saya di Jakarta Timur, saya berangkat tuh jam 5 pagi naik Transjakarta. Jadi ketemu matahari sebenarnya. Nah, naik Transjakarta dari jam 5 pagi sampai kantor, di kantor dari pagi jam 7 sampai sore di kantor ruangan AC. Tidak pernah kena matahari. Makan siang aja mungkin Anda suruh OB beli makanan. Itu nggak kena matahari. Ya, berjemurnya boleh dikata sedikit sekali. Makanya orang Indonesia ternyata banyak yang kekurangan vitamin D. Banyak yang defisiensi vitamin D. Kalau dia kadarnya di bawah 15, saran saya, ya, minum dulu vitamin D-nya 4.000 sampai 5.000 international unit selama 1 bulan. Setelah dia naik sampai di atas yang bagus tuh harus di atas 40. Ya, angka yang normal di lab itu 30. Nah, kalau di atas sudah di atas 40, vitamin D-nya harus di maintenance. Maintenance dengan berapa? Dengan 1.000 international unit vitamin D. Atau kalau Anda sudah stabil terus dengan 1.000, bisa diturunkan sampai 400 atau 500 international unit dari vitamin D. Jadi vitamin D itu kita butuhkan untuk saat-saat tertentu. Dan ingat ya, sistem imun ternyata peran vitamin D sangat tinggi. Jadi kalau suasana seperti ini, ya, kita harus jaga sistem imun. Sudah, kalau saya tambahkan vitamin D Anda. Anda harus minum vitamin D. Karena sangat bahaya sekali kalau vitamin D-nya rendah. Sistem imun pun akan turun. Itu. Oke, baik dok. Berarti ya vitamin D ini erat kaitannya dengan sistem imun tubuh ya dok ya? Ya. Dan ini penting sekali apalagi di masa-masa banyak virus bertebaran seperti itu. Ya. Oke, pertanyaan kedua dok. Nah, dari Devi Sonia, dia bertanya,
lebih baik langsung makan sayuran olahan atau suplemen. Nah, ini menarik karena Devi Sony ini mention sayuran olahan, Dok. Mungkin seperti yang tadi ya, di sayuran digoreng terus seperti apa? Jadi gini, yang dimaksud sayuran olahan itu apakah sayuran yang sudah masuk di kaleng atau sayuran yang di freeze, yang didinginkan? Dibekukan kan gitu. Sudah jelas yang paling bagus sayuran yang fresh, yang masih segar. Ya. Yang fresh. Nah, kalau Anda makan sayur yang olahan di kaleng, itu vitamin mineralnya sudah banyak terbuang. Dan ingat ya, kalau masak sayur yang fresh pun, misal Anda bikin sup, jangan dari awal itu sayur udah dimasukin di airnya, di kuahnya, dipanaskan terus, dia akan lodoh, layu sekali. Jadi sayur itu dimasaknya, masukinnya belakangan, supaya tidak terlalu lama diangkat. Jadi vitamin mineralnya tidak terlalu banyak terbuang dalam proses pemasakan. Nah, pertanyaannya, dibanding olahan dengan vitamin mineral bagaimana? Yang utama kita harus makan yang alamiah. Sayuran dan tumbuhan yang fresh. Kalau tidak bisa, seperti tadi Anda katakan olahan, misal di kaleng, apa, ya mau nggak mau, itu vitaminnya udah berkurang. Anda harus tambahkan dengan suplementasi. Ya, suplementasi itu kan seperti tadi saya katakan, kita punya tujuan tertentu. Dalam suasana COVID seperti ini, kalau saya nggak mau kekurangan vitamin dan mineral. Ya saya tambahkan dengan suplementasi dari vitamin. Vitaminnya sudah jelas tertentu. Kalau vitamin D, yang tadi saya katakan, kita bermain antara 1.000 sampai 2.000 international unit. Kecuali vitamin D Anda sudah sangat rendah. Jadi memang penting ya peranan dari vitamin atau suplemen. Oke, baik Dok. Pertanyaan 3 masih terkait dengan suplemen-suplemen juga nih Dok. Pertanyaan dari Tri Wahyuni, apakah aman mengkonsumsi daya tahan tubuh seperti suplemen Echinacea dalam jangka panjang untuk orang sehat? Nah, silakan dokter. Ya, jadi suplemen seperti Echinacea ini kan dari tumbuhan. Itu silakan minum dalam jangka waktu yang panjang. Ya, sebagai patokan gini, Anda minum tiap hari selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, ya, itu kan daya tahan Anda udah bagus karena dia mempengaruhi sel-sel untuk melawan penyakit-penyakit tadi. Kalau Anda ingin mengurangi, jangan langsung stop. Artinya apa? Bisa diminum 2 hari sekali. Atau pakai cara Anda minum terus, nanti kalau suasananya pandeminya sudah lewat, artinya kita udah sistem imun standar dong. Udah nggak perlu terlalu kuat seperti sekarang. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda bisa minum 2 hari sekali. Atau Anda minum kalau lingkungan Anda banyak yang terkena sakit flu atau common cold, ya. Jadi seperti orang meriang-meriang, banyak yang batuk, yang pilek, supaya nggak ketularan gimana? Anda minum suplemen Echinacea. Oke Dok. Nah, terkait suplemen Echinacea ini ada satu rekan saya juga yang bisa membantu menjelaskan lebih detail mengenai suplemen yang mengandung Echinacea. Sudah ada Ibu Laura dari Medicon. Halo Ibu Laura. Halo Bu Lucia, halo dokter. Halo. Ya, silakan Ibu, untuk memberikan info-info yang menarik seputar suplemen Echinacea dan teman-temannya. Silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini, meskipun yang tadi dibilang kan kita sudah diterapkan PSBB, tapi polusi udara itu masih cukup banyak ya. Dan polusi udara itu yang tadi disampaikan oleh dokter itu cukup berbahaya karena dapat menurunkan sistem imun tubuh kita. Dan zaman sekarang orang Indonesia masih banyak yang merokok juga kalau saya lihat ya.
Dan rokok itu ternyata merupakan radikal bebas juga di dalam tubuh kita dan berbahaya, dapat menurunkan imun tubuh kita. Maka dari itu, dari PT Medicon, Prima Laboratories, kita ada memproduksi produk yang namanya Astaxanthin Natural MPL. Ya, Astaxanthin Natural MPL ini merupakan suplemen makanan yang berasal dari ekstrak alga merah atau Haematococcus pluvialis. Nah, gunanya apa sih? Manfaatnya apa? Astaxanthin Natural MPL ini berfungsi untuk menangkal radikal-radikal bebas atau nama lainnya sebagai antioksidan. Dan menurut penelitian yang ada, yaitu dari Nishida, kandungan astaxanthin ini kadar antioksidannya itu 6.000 lebih kuat daripada vitamin C. Kemudian 500 lebih kuat daripada vitamin E. Yang kita ketahui itu adalah untuk kulit. Dan 11 kali lebih kuat daripada beta karoten atau provitamin A. Jadi astaxanthin ini berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit dan juga untuk kesehatan mata kita. Nah, dikonsumsinya bagaimana? Dikonsumsinya itu 1 kali sehari. Cukup 1 kali sehari setelah makan. Dan ini merupakan suplemen makanan yang relatif aman ya, yang tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Utoro juga. Jadi kita selama masa yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, kita perlu salah satunya mengkonsumsi astaxanthin. Nah, dari PT Medicon ada Astaxanthin Natural MPL ini. Dan yang tadi juga dijelaskan ya oleh Dr. Samuel Utoro, tadi ada imunomodulator. Ya, jadi kita untuk menjaga imun tubuh kita nih. Jadi kalau misalnya di sekitar kita ada yang flu ataupun untuk saat-saat ini kita perlu yang namanya imunomodulator. Nah, yaitu yang terbuat dari Echinacea. Kalau dari PT Medicon, kita ada produk yang namanya Echinacea MPL. Echinacea MPL ini tiap kapletnya mengandung ekstrak Echinacea purpurea 500 mg. Dan gunanya itu untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan untuk cara minumnya, tadi juga dokter sudah sampaikan ya, kalau untuk cara minumnya itu 1 kali sehari, 1 kaplet setelah makan. Oke, jadi Medicon ini sebenarnya memang punya produk-produk yang bisa menunjang kesehatan tubuh kita ya. Tadi sudah ada bioformula, sudah ada Starfit, kemudian sudah ada suplemen Echinacea dan astaxanthin juga yang bisa kita konsumsi untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Yang tadi dijelaskan dokter, penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh di era. Iya, boleh saya tambahkan? Iya, silakan dok. Sorry, saya tambahkan yang astaxanthin. Tadi kan dikatakan dari Ibu Laura, dia lebih kuat efek antioksidannya dibanding beberapa produk vitamin C, koenzim Q10, vitamin E. Ya, kenapa? Sebenarnya dia kerjanya memang beda dengan antioksidan yang tadi. Jadi gini, sel tubuh kita itu bentuknya anggaplah bulat. Itu ada dindingnya sel. Dindingnya sel itu ada 2 lapis, ada 2 layer. Ya. Nah, segala antioksidan yang tadi vitamin C, vitamin E, beta karoten itu kerjanya di permukaan sel. Nah, astaxanthin punya kelebihan. Dia kerjanya di intermembran. Jadi di antara 2 layer tadi, 2 lapis permukaan sel tubuh itu ada intermembran. Nah, astaxanthin kerjanya di intermembran. Makanya itu yang dikatakan dia kerjanya bagus karena antioksidan yang masuk di permukaan ditangkal sama antioksidan permukaan sel, vitamin C, vitamin E, beta karoten. Tapi begitu ada antioksidan, ada radikal bebas ditangkal oleh antioksidan permukaan. Begitu ada radikal bebas yang tembus mau masuk karena berlebihan dia masuk
mau masuk ke dalam sel, di intermembran, di antara lapisan sel 2 lapis itu ada astaxanthin. Itu menangkal lagi radikal bebasnya. Itulah keistimewaan astaxanthin. Oh, jadi itu mengapa astaxanthin itu bisa berkali-kali lebih kuat dibanding dengan oksigen lainnya ya, Dok? Karena dia kerjanya bukan di permukaan, tapi dia kerjanya di intermembran, antara permukaan sel. Sel itu ada 2 lapis. Ya, 2 lapis itu ada ruangan antaranya. Nah, di situ kerja si astaxanthin. Makanya dia bagus, ya. Oke, baik dok. Ini luar biasa sekali nih ilmu yang dibagikan oleh dokter dan juga Pak Lucky dan Ibu Laura. Ini bisa kita ambil nih manfaat-manfaatnya dan bisa kita terapkan di kehidupan kita di masa PSBB ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Andre. Tanpa terasa sudah 1 jam lebih berlalu di acara Health Learning Festival ini berjalan. Saya ucapkan terima kasih udah kepada para pembicara hari ini. Ada Bapak Lucky, Ibu Laura, Bapak Nota yang tadi sudah membantu kuis, dan Pak Andre yang baru menyampaikan penawaran menarik. Kami ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoominar hari ini. Kami doakan selalu sehat selalu, dan sukses dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, saya minta maaf untuk apabila ada kesalahan ucap, baik yang disadari maupun tidak disadari. Dan sampai bertemu lagi di acara Health Learning Festival berikutnya. Stay healthy dan tetap semangat. Terima kasih semuanya. Dengan rendah hati kami mempersilakan untuk Bapak Ibu leave dari chatroom ini. Sampai jumpa.